Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Seluruh keluarga Al-Fitrah dimana berada yang kami hormati, semoga selalu mendapat ridho Allah dan syafaat Rasulullah, diselamatkan di dunia sampai akhirat, diberi ilmu laduni, diberi ilmu hijab, dilebihkan dari kodratnya, dan segala apa yang dikehendaki selalu mendapat ridho Allah dan syafaat Rasul. Al-Fatihah. Untuk malam ini kita ingin membahas masih pesan dari Eyang Syekh Siti Jenar. Memang pesan yang disampaikan wasilah Eyang Syekh Siti Jenar ini banyak sekali. Masalahnya dia adalah termasuk penerus Eyang Syekh Subakir. Jadi kadang-kadang yang menyampaikan itu banyak yang disampaikan lewat wasilah Eyang Syekh Siti Jenar. Yang pertama ini kita bahas, urip asale sangka alam abadi, bentuke nur, cahaya abadi. Yang kedua, diwujudake ana donya, rupane badan wujud semu. Yang ketiga, kowe kabeh kudu bisa bali ana alam kelanggengan sing mukti abadi. Yang keempat, syarat saranane bali kudu sangu mustikaning alam, mustikaning kisah Rasul, mustikane dungane para wali, termasuk mustikane Al-Quran. Ingkang nomor gangsal, yang kelima, goleka ilmu sak puncaking gunung, temoni Nabi Ilyas, kekasih Allah. Goleka sak dasaring segara, temoni Eyang Nabi Khidir, kekasih Allah, sing gawa mustikaning ilmu kelanggengan. Syarate syukur maring Allah, sabar apa wujude, narima kabeh wujud lan bentuke, amanah akhlakul karimah karo sapa wae. Itu menggunakan bahasa Jawa. Ini kita jabarkan dari atas menggunakan penjabaran bahasa Indonesia. Urip asale sangka alam abadi, bentuke nur dari cahaya dari alam abadi. Intinya kita hidup asal usul diciptakan Allah itu adalah dari alam nur. Intinya di situ. Bentuknya cahaya, terus diwujudkan di muka bumi, bentuknya zat semu. Kenapa dikatakan semu? Karena tidak akan abadi. Itu sebatas ujian. Dan tugas kita, ujian di muka bumi, harus bisa pulang ke alam abadi, alam yang langgeng. Intinya di situ. Jadi kita asal usulnya diciptakan Allah dari bentuk nur, dihidupkan di alam nur, terus diturunkan di muka bumi, bentuknya zat semu, bukan zat abadi. Zat abadi itu adanya di kelanggengan, bentuknya sudah beda lagi. Diwujudake ana donya,
rupane badan wujud semu. Ini tadi yang kita bahas. Sebab kita di muka bumi ini bentuknya adalah semu, tidak ada yang langgeng. Apa saja yang ada di muka bumi itu tidak langgeng, semuanya bentuknya semu, akan rusak. Kiamat pun yang rusak itu bumi. Kowe kabeh kudu bisa bali ana alam kelanggengan sing mukti wibowo. Intinya kita di muka bumi ini kalau perbuatan kita benar sesuai dengan petunjuk Allah lewat Rasul-Rasul Allah, lewat malaikat-malaikat Allah, kitab-kitab Allah, kita akan terselamatkan sampai mencapai tingkatan alam abadi kembali. Wong kita intinya berasal dari alam yang baik, harus kembali alam yang baik, intinya di situ. Jangan sampai tersesat. Tapi kalau kita tidak menggunakan petunjuk Rasul, petunjuk Quran, petunjuk Allah, kita akan tersesat. Intinya di situ, harus hati-hati. Kita harus mempunyai landasan-landasan yang sangat kuat. Yang dimaksud seperti itu. Terus yang keempat, syarat saranane bali kudu sangu. Intinya pulang ke alam abadi, kita harus bisa mencapai mutiara alam. Mustikaning Rasul, mustikaning dunya lan Quran. Nah, titik demi titik ini sangat penting. Kita hidup harus berhubungan dengan alam. Kita harus tahu alam ini semuanya adalah menuntun kita untuk bersama, hidup bersama itu pada alam seperti ini. Kalau kita tidak bisa menyesuaikan dengan alam, ya tidak akan mencapai keselamatan alam ke alam. Intinya di situ. Kita harus bersahabat dengan alam. Mencari mustikanya Rasul itu termasuk Al-Quran dan kisah Rasul. Kita harus menyerap yang sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya supaya kita bisa mencapai tingkatan mustikanya Rasul, yang dimaksud seperti itu. Terus yang terakhir tadi mustikaning dungane para wali, para nabi, para rasul. Intinya kita harus selalu bersahabat. Istilahnya kita harus menyesuaikan apa yang diperintahkan menjadi petunjuk-petunjuk Rasul dan kisah-kisah Rasul, apa yang disampaikan petunjuk dari Allah wasilah Rasul, supaya kita besok mendapat syafaatnya di alam sana. Masalahnya 7 Rasul semuanya membawa syafaat, tapi yang terakhir yang nyafaati yaitu adalah Rasul Muhammad. Padahal kita kan sudah semasa Rasul Muhammad, maka kita harus selalu mendekatkan diri apa yang dikisahkan oleh Rasul Muhammad dan apa yang diberi petunjuk wasilah Al-Quran yang sudah diturunkan oleh Rasul Muhammad. Intinya di situ kita harus hati-hati, jangan mencari keyakinan yang beda, jangan mencari pemahaman yang beda. Kita harus bisa menyesuaikan diri kisah Rasul sebagai petunjuk, sebagai landasan, terus Al-Quran sama juga itu bentuknya seperti itu sebagai panduan perjalanan kita. Jadi antara Al-Quran dan kisah Rasul itu tidak bisa dipisahkan intinya. Goleo ilmu sak puncake gunung temuni Nabi Ilyas. Nah, intinya Nabi Ilyas itu di dalam ajaran Islam dia mempunyai predikat yang sangat beda. Itu menurut orang pintar. Tapi kalau kita ya adanya Rasul, Nabi, Wali semuanya kita anggap sama, intinya di situ. Itu yang bisa membedakan adalah orang-orang yang sudah berstatus ilmunya tinggi. Terus kalau kita ibaratnya mencari ilmu yang sedalam-dalamnya, tapi di sini pepatahnya golek ilmu sak dasaring segoro, temui yang Nabi Khidir. Emang Nabi Khidir itu kadang-kadang dia statusnya Nabi, tapi Rasul Isa pun berguru dengan yang Nabi Khidir. Maka tidak boleh ada perbedaan dalam bentuk itu. Yang bisa membedakan
yaitu adalah orang-orang yang sudah berkelas wali-wali Allah, guru-guru mursyid. Itu yang membedakan. Kalau orang awam tidak bisa membedakan dalam bentuk-bentuk seperti itu intinya. Maka kita selalu salam hormat kepada para Rasul-Rasul Allah, Nabi-Nabi Allah, wali-wali Allah, sampai guru-guru mursyid kita yang mengajar siang malam seperti ini. Kita kan sebatas menyampaikan. Kita adalah Bledug 29 yang mendapat petunjuk, suruh menyampaikan kepada teman-teman kita semua, menjariahkan kepada teman-teman kita semua. Jadi nilainya sama, tidak ada perbedaan dengan teman-teman kita. Sebatas mendapat tugas, intinya di situ. Jadi yang Nabi Khidir itu mempunyai predikat yang sangat beda. Kalau urusan lautan, yang Nabi Khidir yang berurusan dengan bumi itu salam dengan yang Nabi Ilyas, itu mempunyai posisi yang sama. Tapi bagaimana arah dan bentuknya itu terserah Allah yang menentukan, kita tidak akan tahu intinya. Memang kedua Nabi itu diberi kelebihan yang sangat beda. Itu menurut keyakinan-keyakinan yang kita bawa dan keyakinan-keyakinan yang diturunkan, yang diwasilahkan dari Rasulullah. Emang bentuknya seperti itu, kita tinggal mengikuti. Jadi posisinya kita harus sama, selalu salam, selalu hormat. Yang terakhir, syariatnya supaya kita bisa pulang ke alam abadi dengan sempurna. Nomor 1 adalah syukur narimo atas apa yang diberikan kepada Allah untuk kita. Selalu disyukuri. Tidak usah istilahnya kita menawar-nawar dan minta dalam bentuk yang aneh-aneh. Tidak usah. Disyukuri apa adanya, nanti malah akan dimudahkan segala bentuk apapun. Intinya di situ. Selalu mensyukuri, tidak usah protes intinya. Sabar apa wae wujude. Jadi kita harus bisa mensyukuri dengan tulus ikhlas, sabar. Digawe kere ya sabar. Lah kere-kere damai kan lebih untung daripada sugih susah. Sugih susah itu lebih untung kere damai. Sebab kita kadang-kadang kan juga pernah diberi urip yang lebih, tapi ternyata kan malah susah. Lah, terus yang kaya dengan yang miskin semuanya adalah ujian. Tidak ada perbedaan. Yang kaya juga diuji, yang kere juga diuji. Makanya kita selalu bersabar apa adanya, apa yang ditakdirkan dari Allah kepada kita, sabar. Biarpun sakit pun harus sabar. Setiap kita menderita sakit itu malah ibaratnya doa kita selalu dimudahkan. Selalu diberi nilai lebih itu pada orang-orang yang menderita sakit maupun sakit batin maupun sakit fisik dan segalanya, itu akan diberi nilai lebih oleh Allah. Intinya di situ. Narimo kabeh wujud lan bentuke. Intinya kita itu diberi fasilitas di muka bumi itu harus bersabar, enggak usah iri meri karo kancane. Wong iku diberi kelebihan bentuk iki, bentuk itu enggak usah. Apa yang diberikan Allah kepada kita, ya itulah yang disyukuri. Sudah tidak usah mengingat apa yang diberikan kepada orang lain. Nah, kita kan sudah ditentukan oleh Allah diberi fasilitas bentuknya seperti ini. Terus teman kita diberi fasilitas bentuknya beda, kita tidak usah iri. Yang dimaksud di situ, jangan sekali-kali mempunyai sifat iri pemberian Allah kepada orang lain. Disyukurilah apa yang diberikan Allah kepada kita. Jangan melihat yang lain. Nanti kalau melihat yang lain akhirnya rusak, malah kita tidak bisa pulang ke alam abadi. Sebab rumusnya salah. Padahal itu kadang-kadang menjadi budaya. Itu silakan. Yang penting di dalam ajaran sini tidak mencapai dalam bentuk-bentuk seperti itu. Terus yang keempat, yang terakhir, kamu jadi orang
harus bisa mencapai amanah akhlakul karimah karo sapa wae. Itu yang dimaksud pesan dari yang Siti Jenar. Kita itu harus menghormati satu sama lain, tidak usah mencela satu sama lain. Sebab perbedaan itu Allah yang membuat. Dan yang mengadili, yang memones itu adalah Allah. Jadi segala perbedaan kita tidak mempunyai hak untuk istilahnya menentang. Tidak usah. Itu hanya Allah. Dia semua besok dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jadi kita tidak usah sok menjadi pahlawan menurut bahasa sini. Jangan sekali-kali sok menjadi pahlawan, itu intinya. Kita mensyukuri dalam bentuk segi apapun, menghadapi orang apapun, kita harus bisa bergaul dengan baik. Bertemu dalam bentuk apapun, kita harus bisa menyesuaikan diri, kita hadapi dengan cara yang baik. Jangan mempunyai sifat iri dan menentang dan seterusnya. Itu akan menghambat kita pulang ke alam abadi. Maka kita harus selalu hati-hati. Luruskan diri sendiri, jangan melihat orang lain. Kuncinya di situ. Saya kira pesan dari yang Siti Jenar yang disebut di sini adalah yang sabda suci, itu sebenarnya dia. Tapi emang kadang-kadang waliullah itu juga menutupi aslinya. Itu demi keselamatan kewalian dia. Sampai kapanpun emang bentuknya seperti wali-wali Allah itu tidak ada yang sombong. Bentuknya seperti itu. Maka perlu kita jiplak dan kita tiru perjalanan wali-wali Allah. Intinya di situ. Semoga bermanfaat bagi teman-teman kita semua. Menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Kita menjadi orang sadar diri. Saya kira cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.